Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dengan saya, Romo Sipri, dalam renungan singkat Minggu Biasa yang ke-12. Perikop yang menjadi inspirasi utama kita pada renungan ini adalah Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai ayat 40. Saudara-saudari, ada seorang teman yang memiliki kebiasaan seperti ini ketika menumpang mobil yang disetir dengan kecepatan tinggi oleh sopirnya. Ia tidak menegur atau meminta sang sopir untuk menyetir dengan lambat. Ia tetap tenang karena ia percaya kepada kemampuan sang sopir. Dia yakin bahwa kalau sang sopir menyetir dengan kecepatan di atas rata-rata, itu berarti dia merasa sanggup untuk menyetir dengan baik dan menghantar penumpang sampai tujuan dengan selamat. Ia percaya pada kesanggupan sang sopir. Ia berkata, rasa percaya yang kita berikan kepadanya juga membantu dia untuk menyetir dengan baik, walau dengan kecepatan di atas rata-rata atau di atas normal. Saudara-saudari, cerita ini tidak bermaksud untuk menginspirasi teman-teman untuk menyetir dengan kecepatan yang tinggi. Juga tidak bermaksud untuk mendorong teman-teman untuk menggunakan jalan umum sebagai arena balapan, karena itu sangat membahayakan diri dan sesama. Cerita ini saya angkat bukan dalam konteks untuk mendorong atau menginspirasi teman-teman atau saudara-saudari mengemudi dengan cepat. Mengemudi dengan cepat selalu berbahaya, membahayakan diri dan sesama. Inspirasi ini saya angkat untuk mengambil satu poin penting, bahwa sang teman saya ini percaya pada kesanggupan sang sopir. Dalam hal ini, ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, sikap percaya adalah syarat pertama dan terutama. Kita tidak bisa menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan. Kita tidak bisa berdoa dengan Tuhan kepada Tuhan kalau kita tidak percaya. Dari kisah seorang teman ini atau kebiasaan teman saya ini, saya mengambil poin utama, poin penting, yakni sikap percaya. Sikap percaya itu yang hilang dari kalangan para murid dalam kisah Injil Markus yang menjadi sumber inspirasi renungan kita pada minggu ini. Para murid sedang menyeberang menggunakan perahu dan Yesus ada bersama dengan mereka. Ia sedang tidur. Tiba-tiba badai dan ombak deras menerpa perahu mereka. Para murid ketakutan. Mereka membangunkan Yesus dan bahkan memarahi dia yang tidur dengan tenang ketika badai melanda perahu mereka. Yesus bangun dan menghardik angin dan danau sehingga angin pun reda dan danau menjadi tenang. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Rasa takut dan kemarahan para murid beralasan, sebab dalam situasi genting seperti itu, setiap orang seharusnya melakukan sesuatu agar mereka semua selamat. Namun mereka tidak menyadari kehadiran Allah yang senantiasa berkata, "Aku senantiasa menyertaimu," bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Apalagi beberapa saat sebelum itu terjadi, Yesus telah banyak melakukan mujizat penyembuhan terhadap orang-orang sakit. Namun para murid belum juga percaya bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah beserta kita itu. Di hadapan badai, mereka tidak percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka merasa takut, tetapi Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka ketakutan ketika Tuhan bersama mereka. Saudara-saudari,
Pengalaman takut dan sikap tidak percaya para murid ini juga menjadi pengalaman takut dan sikap tidak percaya kita pada saat ini, pada zaman ini. Semua orang mengalami badai kehidupan. Bentuknya tentu saja berbeda-beda. Misalnya sakit dan penyakit, gagal dalam usaha atau perjuangan meraih cita-cita, kesulitan keuangan, kegagalan relasi, baik relasi antara suami istri di tengah keluarga maupun relasi dalam hidup bersama. Dan masih banyak bentuk badai kehidupan lainnya yang kita alami. Dalam usaha mengatasi badai-badai ini, bisa jadi kita merasa kehilangan harapan dan merasa ditinggalkan sendiri oleh Tuhan. Mungkin kita seperti para rasul, berteriak dan bahkan menyalahkan Tuhan karena tidak peduli pada situasi dan keadaan kita, pada kesulitan dan badai-badai kehidupan yang kita hadapi. Dari kisah Injil hari ini, kita semua diyakinkan bahwa rasa ditinggalkan oleh Tuhan itu tidak tepat. Sebab sebenarnya Yesus selalu peduli pada keselamatan para murid karena Dia ada di tengah mereka. Ia menenangkan angin dan danau sehingga mereka bisa menyeberang dengan selamat. Dia pun peduli pada situasi dan keadaan kita. Ia ada di tengah-tengah kita. Dalam hal ini, pesannya adalah bahwa dalam suka dan duka, dalam segala situasi hidup, percayalah kepada Tuhan. Ia selalu peduli pada keselamatan kita. Tinggalkanlah kebiasaan hanya mencari Tuhan, hanya ingat Tuhan di saat-saat mengalami badai dalam hidup, seperti para murid dalam Injil hari ini. Tetapi percaya dan datanglah kepadanya dalam segala situasi hidupmu. Seorang teman dalam kisah di awal renungan ini percaya pada kesanggupan pengemudi dalam menyetir sehingga dapat mengantar dia sampai pada tujuan dengan selamat. Maka kita pun hendaknya percaya kepada Yesus, Sang Pengemudi, Sang Nahkoda utama, perahu kehidupan kita menuju keselamatan, yakni Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan memberkati.